Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Yomita Wulandari dengan NIM B1B1230042 dengan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, mata kuliah Ekologi Pemerintahan, dosen pengampu Uswatun Asiyah SOS MIP. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep ekologi pemerintahan, definisi dan kaitannya dengan ilmu lainnya. Definisi ekologi pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dan proses saling mempengaruhi antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun sosial, termasuk lembaga negara, masyarakat, dan substan pemerintah secara vertikal dan horizontal. Konsep ini memandang pemerintah sebagai sebuah organisme atau sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga keberlanjutan dan keseimbangan dalam sistem pemerintah menjadi penting. Selanjutnya, kaitan ekologi pemerintah dengan ilmu lainnya. Yang pertama, ilmu pemerintahan. Ekologi pemerintah merupakan cabang ilmu pemerintah yang mengintegrasikan konsep ekologi untuk memahami interaksi antar pemerintah dan lingkungannya. Yang kedua, ada ilmu sosial. Ekologi pemerintahan juga berkaitan erat dengan ilmu sosial karena melibatkan aspek hubungan sosial, budaya, dan politik antar pemerintah dan masyarakat. Dinamika sosial dan budaya mempengaruhi kebijakan dan efektivitas pemerintah, sehingga kajian ekologi pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial ini. Yang ketiga, ada ilmu lingkungan, yaitu berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, ada ilmu ekologi, yaitu mengadopsi konsep ekosistem hubungan organisme dengan lingkungan dan prinsip keberlanjutan dari ilmu ekologi untuk diaplikasikan dalam konteks pemerintahan. Yang kedua, ada penyelenggaraan pemerintah, faktor dan prinsipnya. Penyelenggaraan pemerintah adalah proses pengelolaan pelaksanaan oleh lembaga negara untuk mencapai tujuan negara seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, ketertiban umum. Ini mencakup perbuatan kebijakan, implementasi program, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. Adapun faktor-faktor penyelenggaraan pemerintah, yang pertama ada struktur dan organisasi pemerintahan, yang kedua ada SDM aparatur negara, yang ketiga ada kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yang keempat ada sistem hukum dan regulasi, dan yang kelima lingkungan politik dan stabilitas keamanan, keenam ada kondisi ekonomi dan anggaran negara, yang ketujuh ada dinamika global dan kerjasama internasional, yang kedelapan ada partisipasi dan kontrol masyarakat. Adapun prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah, yang pertama ada good governance, yaitu mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua ada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, pemilihan, kepemimpinan secara terbuka. Yang ketiga ada supernasi hukum, yaitu segala keputusan tindakan pemerintahan harus berlandaskan hukum yang berlaku. Yang terakhir ada desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan kepada daerah itu sendiri untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri demi pemerataan pembangunan. Yang ketiga ada ekologi pemerintah dan pembangunan masyarakat. Pengertian ekologi pemerintah adalah hubungan timbal balik antar pemerintah dengan sesamanya maupun pemerintah dengan masyarakat. Pengertian pembangunan masyarakat adalah proses perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dalam suatu komoditas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencakup berbagai aspek dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya yang pertama ada ekologi sosial dan ekonomi, bantuan PKH, ekologi kebijakan sosial yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Yang kedua ada ekologi lingkungan dan ketahanan sosial. Pengelolaan bencana berbasis komoditas seperti daerah rawan bencana yang melibatkan masyarakat dalam respons bencana, pelatihan evakuasi, menunjukkan sinergi antar pemerintah dengan warga dan alam. Yang ketiga ada ekologi tata
tata ruang, dan kesehatan masyarakat. Kota hijau berkelanjutan, contohnya Malang memiliki udara yang dianggap bersih menurut ASEAN, taman fasilitas yang ramah anak. Yang keempat ada peran ekologi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama ada mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang. Yang kedua ada penyusunan kebijakan lingkungan, yaitu ekologi pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti regulasi tentang pengelolaan limbah, perlindungan kawasan konservasi, pengendalian emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada penilaian dampak lingkungan, yaitu sebelum melaksanakan proyek pembangunan besar, pemerintah wajib melakukan penilaian dampak lingkungan untuk mengidentifikasikan resiko ekologis yang mungkin terjadi agar dampak negatif bagi lingkungan diminimalkan. Yang keempat ada pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemerintah bertanggung jawab mengelola sumber daya alam seperti hutan, air, tanah, energi agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Yang kelima ada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, yaitu ekologi pemerintahan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pemerintahan, dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung pelestarian lingkungan. Yang keenam ada penegakan hukum lingkungan. Pemerintah memiliki peran menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan seperti illegal logging, pencemaran air, dan perburuan liar. Yang ketujuh ada kerjasama antar lembaga dan internasional. Masalah lingkungan seringkali bersifat lintas batas negara atau perubahan iklim. Sebab itu, ekologis pemerintah mencakup kerjasama antar lembaga di tingkat nasional maupun internasional untuk menangani isu global seperti polusi udara. Selanjutnya ada implementasi di Indonesia. Yang pertama ada program rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL, upaya reboisasi untuk mengatasi deforestasi. Yang kedua ada pengelolaan sampah berbasis komoditas, yaitu mendorong masyarakat untuk memilah-milah sampah dan mendaur ulang. Yang ketiga ada kebijakan energi terbarukan, yaitu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan memanfaatkan sumber energi seperti tenaga surya dan angin. Yang keempat ada perlindungan kawasan konservasi, melindungi habitat alami, flora dan fauna melalui taman nasional dan cagar alam. Selanjutnya ada tantangan ekologi pemerintahan, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya menjaga lingkungan dalam proses pembangunan. Yang kedua ada minimnya anggaran. Pendanaan program lingkungan seringkali terbatas dibandingkan sektor lainnya. Yang ketiga ada konflik kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi jangka pendek sering bertentangan dengan tujuan keberlanjutan ekologis. Yang keempat ada penegakan hukum yang lemah, yaitu pelanggaran terhadap regulasi lingkungan seringkali tidak ditindak dengan tegas. Yang kelima ada peran LSM dan masyarakat dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama ada pengawasan dan akuntabilitas, yaitu LSM berperan sebagai pengawas independen terhadap kinerja pemerintah dengan melakukan investigasi, mengajukan gugatan hukum, dan mempubliskan temuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. LSM juga berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, menjembatani komunikasi antar pemerintah dan masyarakat, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pemerintah. LSM sering menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam berbagai proyek dan program sehingga solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan efektif. Yang keempat ada partisipasi publik, yaitu LSM dan masyarakat mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dengan memfasilitasi dialog, forum diskusi, dan konsultasi publik
agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Kesimpulannya, peran ekologi pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa rencana pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemerintah harus mampu merancang kebijakan yang melindungi ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dalam melibatkan berbagai pihak baik LSM, masyarakat lokal maupun internasional, dan menerapkan prinsip good governance. Tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara efektif. Ekologi pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan kolaborasi antar semua elemen masyarakat untuk menjaga keseimbangan antar pembangunan dan kelestarian alam itu sendiri demi masa depan yang lebih baik, serta mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nah, sampai situ saja pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.